Kita sekarang fokus kepada Coach Patrick. Kluivert tidak memenuhi syarat untuk menjalankan peran itu. Sementara STY sangat berpotensi untuk mewujudkan harapan itu. Karena itu, dalam hal ini, Erik harus dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi kita tahu rekam jejak Kluivert sebagai pelatih sama sekali tidak mengesankan. Saya rasa PSSI punya harga diri. Jangan si paling Belanda dong. Mentang-mentang Belanda semua lo ah. Kita kritis, sabar. Harus kritis dong. Jadi apa yang dilakukan oleh para pelatih selama ini? Betul waktunya mepet, betul sekali waktunya mepet. Siapa yang mengatakan waktu mereka banyak? Tapi kerangka tim sudah dibentuk, Pak. Ya kan, kerangka tim ini sudah dibentuk. Ya, kalaupun ada tambahan 1-2 pemain itu wajar untuk menambah kekuatan. Tapi chemistry seharusnya terjalin jika para pemain bisa bermain dengan nyaman dengan strategi yang dipilih. Strateginya bermain menyerang, yang penuh resiko, ya kan, bermain dengan 2 center back yang penuh resiko, tanpa juga mungkin mengkalkulasi atau memperhitungkan permainan strategi counter attack dari Australia. Kemudian yang ketiga, main banyak long ball, main banyak crossing. Why? Kenapa? Kenapa gak main umpan-umpan pendek sampai ke depan? Saya gak ngerti kenapa, ya kan? Padahal ini kan pemain-pemain standar Eropa. Erick Thohir mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum alam. Sulit bagi kita untuk tidak menganggap dia paling bertanggung jawab atas kekalahan memalukan Indonesia dari Australia 1-5 di Sydney Kamis lalu. Indonesia kalah karena pelatih Indonesia diganti dari Sinteyong ke Patrick Kluivert. Saya bahkan menganggap berlebihan untuk menimpakan kesalahan sepenuhnya pada Kluivert. Dia tidak cukup mengenal orang-orang yang menjadi anggota skuad Indonesia. Dia tidak punya cukup waktu untuk melatih mereka untuk bisa bermain bersama. Kalau tidak salah, tim ini cuma berlatih selama seminggu terakhir sebelum pertandingan berlangsung. Kebersamaan antar mereka belum cukup terbangun. Jadi memang diperlukan seorang pelatih super untuk bisa meramu orang-orang ini menjadi sebuah kesatuan yang layak bertarung menuju Piala Dunia. Erik adalah ketua umum PSSI yang memutuskan untuk mengganti STY dan memanggil Kluivert. Dialah yang mengambil keputusan mengejutkan ini. Pelatih Patrick Kluivert tak tertolong. Erick Thohir tegas lakukan ini demi Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kekalahan telak 5-1 yang diderita oleh timnas Indonesia dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menimbulkan kekecewaan yang mendalam baik bagi para pemain, staf pelatih, maupun supporter tanah air. Pertandingan yang berlangsung di stadion yang dipenuhi oleh ribuan pendukung fanatik timnas Indonesia tersebut menjadi ajang pembuktian yang pahit bagi Indonesia, yang kini semakin terancam gagal lolos ke Piala Dunia yang akan datang. Kekalahan tersebut tidak hanya membuat peluang lolos ke Piala Dunia kian tipis, tetapi juga membuka perdebatan serius mengenai masa depan tim, termasuk posisi pelatih Patrick Kluivert. Dalam pertandingan yang seharusnya menjadi momentum kebangkitan timnas Indonesia, justru yang terjadi adalah dominasi penuh dari Australia. Tim Matilda tampil sangat superior, dengan permainan cepat, terorganisir, dan memanfaatkan setiap celah di pertahanan Indonesia. Sebaliknya, timnas Indonesia yang sudah berjuang keras untuk menembus kualifikasi ini, justru tampak kewalahan dan gagal menghadirkan perlawanan yang berarti. Patrick Kluivert dalam sorotan. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang ditunjuk untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, kini berada di bawah sorotan tajam. Sejak kedatangannya, Kluivert diharapkan bisa mengubah wajah permainan timnas Indonesia dan membawa tim ini lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, hasil di lapangan yang jauh dari harapan membuat banyak pihak meragukan kemampuan mantan penyerang Barcelona tersebut dalam menangani tim. Pada laga kontra Australia, Kluivert memang sudah memberikan segala yang dimilikinya, termasuk mencoba meramu taktik yang berbeda dan memberikan motivasi kepada para pemain. Namun, hasil yang didapat justru berbanding terbalik dengan ekspektasi. Kekalahan 3-0 ini semakin memperburuk catatan Kluivert bersama timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Meskipun ia menyatakan bahwa timnya sudah berusaha sekuat tenaga,
Hasil di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masalah mendasar yang belum terselesaikan. Pelatih berusia 48 tahun itu sendiri terlihat sangat kecewa usai pertandingan. Kami sudah memberikan yang terbaik, tetapi kami tidak bisa mengatasi tekanan dari Australia. Mereka sangat kuat, dan kami masih banyak kekurangan. Kami harus segera menganalisis dan memperbaiki kelemahan-kelemahan ini jika kami ingin bersaing di level internasional, ujar Clifford dengan wajah penuh kesedihan. Namun, meski mengakui kekalahan, Clifford juga menegaskan bahwa ia dan tim akan terus berjuang untuk memperbaiki diri dan mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia. Erick Thohir ambil tindakan tegas. Di tengah situasi yang semakin kritis, Erick Thohir, Presiden PSSI, tidak tinggal diam. Kekalahan tersebut membuatnya semakin yakin bahwa langkah konkret harus segera diambil untuk menjaga harapan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 tetap hidup. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Thohir menegaskan bahwa PSSI akan segera melakukan evaluasi mendalam terhadap tim, pelatih, serta seluruh aspek yang berhubungan dengan performa timnas. Kekalahan ini sangat menyakitkan, terutama bagi semua pendukung timnas Indonesia yang selalu memberikan dukungan tanpa henti. Namun, kami tidak bisa berlarut-larut dalam kesedihan. Kami harus bangkit dan bertindak segera. Indonesia berhak untuk melihat tim nasional yang lebih baik, dan kami di PSSI bertanggung jawab penuh untuk memastikan hal itu terjadi, ujar Thohir dengan tegas. Ia kemudian melanjutkan, kami akan melakukan evaluasi besar-besaran, tidak hanya kepada pelatih, tetapi juga terhadap pemain dan staf pendukung. Kami tidak bisa menunda-nunda lagi. Lolos ke Piala Dunia 2026 masih mungkin, tetapi kami harus berubah dan bekerja lebih keras. Evaluasi besar-besaran dan langkah-langkah perubahan. Erick Thohir menjelaskan bahwa proses evaluasi yang dilakukan akan melibatkan berbagai aspek penting. Salah satu langkah awal yang akan diambil adalah memantau secara ketat kinerja pelatih Patrick Clifford. Meskipun Clifford memiliki pengalaman internasional yang cukup baik, namun hasil yang ada di lapangan menjadi bahan pertimbangan serius. PSSI juga akan menilai lebih jauh mengenai pemilihan pemain, strategi yang digunakan, serta kesiapan mental dan fisik pemain. Keputusan terkait masa depan Clifford sebagai pelatih timnas Indonesia masih akan melalui diskusi panjang di internal PSSI. Selain itu, PSSI juga berencana untuk memperkuat program pembinaan sepak bola di level grassroots, dengan harapan menghasilkan talenta-talenta muda yang dapat memperkuat timnas di masa depan. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemain yang ada sekarang. Pembinaan yang lebih terstruktur di level junior juga harus menjadi prioritas utama kami agar ke depannya Indonesia bisa memiliki pemain-pemain